Udah? Udah. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ribur Estina Pakpahan dari SMP Negeri 5 Pinggir, Kelurahan Balai Raja, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2025 batch 3 yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK IAKN Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 8 Pendidikan Agama Kristen dengan tema Karya Pemeliharaan Allah dalam Ciptaannya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Dari pantai utara, minum kelapa pakai susu, colo-colo pisang goreng ikan fufu, yeah. Kalau waktu pesta besok, berbagi ide dari pantai utara, minum kelapa pakai susu, colo-colo pisang goreng ikan fufu, yeah. Hey yo, what's up man, Maluku Kiaraha. Panggil anak-anak semua, mari pergi berkumpul, bikin acara sampai matahari so muncul. Wey, ini dia, The Maluku Utara. Pesta besok, berbagi ide dari pantai utara, minum kelapa pakai susu, colo-colo pisang goreng ikan fufu, yeah. Kalau waktu pesta besok, berbagi ide dari pantai utara, minum kelapa pakai susu, colo-colo pisang goreng. Shalom. Apa kabarnya? Baik ya semuanya. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Mari kita segala bersyukur. 1, 2, 3, ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih kemurahan Tuhan. Tuhan, kami akan belajar Tuhan, Engkau berikan kami hikmat Tuhan, kepandaian Tuhan, dan juga Tuhan guru kami yang mengajar, Engkau berkati, Engkau berikan hikmat Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih buat anak-anak ya. Semuanya. Nah, pembelajaran kita dalam hari ini yaitu tentang karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya, ya. Dan kita bisa melihat dari Alkitab kita dari Mazmur 36 ayat 7, ayat 38 sampai 3, ayat 1 sampai 38, dan Matius 6 ayat 25 sampai 27, ya. Nah, karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Ini 1, 2, 3, ya. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia
membuang sampah. Dari lagu ini kita bisa belajar bahwa burung yang terkecil pun tetap dipelihara oleh Tuhan. Bunga yang tanpa ditenun akan tetap indah, itu seizin dengan Tuhan. Berarti Tuhan masih memelihara kehidupan manusia. Oke, kita lanjutkan. Pertama, kita bisa memaknai makna dari pemeliharaan Allah. Dan yang kedua, kita bisa merefleksikan, ya, atau merefleksikan pemeliharaan Allah yang berulang bagi manusia dan alam. Bisa kita refleksikan, kita bisa lakukan, ya. Dan yang ketiga, merespon pemeliharaan Allah. Bagaimana respon kita? Baru setelah itu kita dapat mewujudkan sikap bersyukur atas pemeliharaan. Hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah panen itu tadi terjun sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Sampahnya datang dari laut, kemungkinan besar sampah itu datangnya dari Sampai sampah pun ada di dasar laut. dari Jakarta, kemungkinan besar sampah itu sampah. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan? Begitu banyaknya sampah bertumpuk. Kita ini menyatakan sebagai negara kedua terbesar dunia yang menggunakan plastik lautan. Di Indonesia, mereka lebih dari 93 juta. Pernah melihat sampah bertumpuk? Sering banget tahun 80-an. Nah itu mungkin minyak Sampai ke model, ya, sampai ke sini. sampah-sampah plastik kita. Indomie, bungkus Indomie itu tidak bisa dia hancur. Sampah plastik ini Jadi berdoa, untuk ini harus dicuci, ditelet, itu butuh air yang banyak, dibuang ke sungai dan juga dibakar. Nah itu bahan kimia keluar. Masyarakat ini tidak tahu bahwa membakar plastik itu akan menghasilkan racun dan bersifat pemicu kanker. Kalau itu plastik menunjukkan adanya kontaminasi ya, ada bekas. Berarti yang ini kemungkinan ada rintangan pencernaan juga kan? Produksi makanan itu bukan dari darat biasanya, tapi dari laut. Nah kita nanti kalau 2050 lebih banyak plastik, kita mau makan plastik. Bali kemarin kan sudah mengeluarkan regulasi tolak kertas kresek, tolak sedotan plastik, dan tolak makan styrofoam. Nah, kita ingin merayakan ini dan membawanya ke level nasional. Jadi bagaimana kesadaran kita tentang sampah? Pengen tahu itu aja benar. Bahkan masih membuang sampah sembarangan. Selama saya masih bisa bersuara, saya tak akan berhenti berusaha demi semua yang kita cintai. Besar bahasa Indonesia. Pemeliharaan itu adalah suatu proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan. Pemeliharaan Allah adalah suatu tindakan menjaga dan memperbaiki agar selalu dalam keadaan baik. Allah
detail dunia ini. Setiap ada hal yang merusak lingkungan, tetap Tuhan ambil kendali. Tetap Tuhan memelihara. Meskipun manusia merusaknya, tapi Allah tetap memperbaikinya. Ya, itu dia tentang arti pemeliharaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di mana ada kebakaran hutan. Ya, pernah terbakar hutan di Riau ini? Pernah terjadi kan? Dan sampai kita tidak sekolah. Ya, itu adalah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Itu dia ya. Baru sampai terjadinya banjir. Ya, tuh. Selanjutnya, pemeliharaan Allah tidak pernah berhenti. Pemeliharaan Allah terus berlangsung. Buktinya, setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Apapun itu yang terjadi, akan tetap terjadinya pemulihan. Nah, misalnya setelah tsunami, ya, pernah terjadi tsunami, tetapi akan pulih sedemikian rupa lagi, ya, mengalami pemulihan. Kehidupan manusia yang terganggu juga mengalami pemulihan, ya. Namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Hal ini membuktikan pemeliharaan Allah terus berlangsung, ya. Selanjutnya, nih, aspek-aspek pemeliharaan. Nah, dari 3 aspek ini ada pelestarian. Ya, pelestarian itu ada dibuktikan dalam Alkitab. Dalam Mazmur 36 ayat 7 dan Kolose 1 ayat 17. Apa dikatakan di situ? Dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Pengakuan Daud itu jelas, keadilanmu adalah seperti gunung-gunung, hukummu bagaikan samudra raya yang hebat, manusia dan hewan kau selamatkan. Berarti Tuhan masih menyelamatkan walaupun sudah rusak. Dan juga ada buktinya dalam Kolose. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia, ya. Oke, selanjutnya penyediaan. Yang kedua, penyediaan itu Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya. Nah, dari yang kalian tonton tersebut, ya, dari yang kalian tonton tersebut, ini dia yang kalian tonton tadi. Ada situ pertanyaannya yang dari Ibu kasih, ada 5 pertanyaan. Jadi kalian jawab dari yang kalian tonton video tersebut. Sudah jelas ya tadi yang video tadi, kalian bisa menggambarkan ya apa yang telah terjadi dan apa tanggung jawab kita sebagai generasi untuk melindungi dan melestarikan alam ini. Itu ada 5 soal Ibu kasih, tapi nanti satu kelompok satu saja Ibu tanya, tapi kalian jawab kelimanya, cuma Ibu tanya satu persatu aja setiap kelompok. Ditulis. Nomor 1 ditulis. Bila.
Sudah jelas tadi ya. Apa isi dan pesan utama dari video yang kamu tonton? Tadi ya. Terus yang kedua, menurut kamu, apakah Allah peduli terhadap laut dan makhluk hidup di dalamnya dan mengapa? Dan yang ketiga, bagaimana manusia seharusnya bertindak terhadap ciptaan Allah? Itu kamu tulis. Kamu menjawabnya sesuai dengan apa yang kamu lihat. Sudah siap? Belum? Aku kasih 1 menit lagi untuk menulisnya. Nah, sudah? Sudah? Sudah semua? Semua? Oke. Dari kelompok 1 ini, ya, kelompok 1 ini pertanyaannya, apa isi dan pesan utama dari video yang kamu tonton? Kami persilakan 1 orang untuk menjawabnya dan berdiri. Yang pertama, apa isi dan pesan utama dari video yang kami tonton? Yang pertama, isi video adalah tentang pencemaran laut akibat sampah plastik yang dibuat manusia sembarangan. Yang kedua, pesan utama video adalah agar manusia lebih peduli terhadap kebersihan laut karena tindakan kecil seperti membuang sampah bisa berdampak besar bagi kehidupan makhluk laut dan keseimbangan alam. Nah, kemudian beri tepuk tangan dulu. Jadi bahwa mereka melihat banyaknya sampah dan perlunya ada kesadaran dari setiap orang supaya laut tidak kotor atau tercemar. Oke, kelompok 2. Menurut kamu, apakah Allah peduli terhadap laut dan makhluk hidup di dalamnya? Silakan kelompok 2. Ya, Allah sangat peduli terhadap laut dan semua makhluk di dalamnya karena Ia sendiri yang menciptakan alam semesta dan memeliharanya. Setiap ciptaan memiliki nilai dan tujuan dalam rencana Allah, sehingga kita juga dipanggil untuk ikut menjaga dan menghargainya. Ya, tepuk tangan dulu. Jadi kita harus punya peran untuk menjaga dan melestarikan. Kalau tidak kita yang melestarikan, siapa lagi? Kamu sebagai generasi, ya, harus peduli terhadap lingkungan. Oke, kelompok 3. Ibu kasih pertanyaan tadi, bagaimana manusia seharusnya bertindak terhadap ciptaan Allah? Manusia harus bertanggung jawab sebagai penjaga atau steward ciptaan Allah, bukan perusak. Itu berarti kita harus menjaga kebersihan, menggunakan sumber daya secara bijaksana, tidak merusak alam, dan menghormat kehidupan semua makhluk. Ya, betul. Tepuk tangan dulu.
Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita tersebut, ya, dari jawaban kalian tadi, bahwa Allah adalah pencipta. Ketika Dia sudah menciptakan, Tuhan pasti akan memelihara ciptaan itu tersebut. Dia ciptakan dan Dia pelihara kembali. Yang kedua, manusia selalu ingin memuaskan dirinya, ya, mengeksploitasi alam demi kepentingan dirinya maupun kelompok. Pemeliharaan alam menjadi prioritas terakhir dan bukan yang utama. Kadang seperti itu manusia, ya. Nah, jadi manusia itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana dia memuaskan dirinya sendiri? Dengan cara dia untuk menebang hutan, kayunya dijual tanpa dia menanam kembali. Itulah kesimpulannya. Dan yang ketiga, bumi yang indah permai ini rusak karena kesalahan manusia yang tidak bertanggung jawab. Sering ini terjadi. Kalian bisa melihat kan? Rusak limbah pabrik dibuang ke sungai. Jadi lingkungan sudah rusak. Limbah pabrik dibuang ke laut. Sampah-sampah sembarangan dibuang ke laut. Selanjutnya, meskipun demikian, alam dan manusia belum musnah karena Allah terus memelihara ciptaannya. Meskipun rusak, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan jaga, Tuhan pelihara. Masa sih Tuhan ciptakan, Tuhan musnahkan? Tidak. Manusia yang memusnahkan, manusia yang merusak, tapi Tuhan tetap memeliharanya. Selanjutnya, kasih dan pemeliharaan Allah jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungan hidup. Ya, disinilah kita melihat Tuhan menunjukkan kasih Tuhan itu lebih besar kepada manusia. Ya, meskipun rusak, Tuhan memperbaikinya. Ingat, manusia rusak, Tuhan memperbaikinya. Apapun itu terjadi, seperti tsunami, udah hancur lebur, tapi lama-lama pulih kembali. Pohon-pohon juga tumbuh, tapi di sini harus ada kesadaran kita sebagai manusia, ya, menanam pohon, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan bahan plastik, mengurangi bahan plastik. Seperti kita belanja di mall misalnya, tidak lagi memakai plastik, bawa tentengan atau tas-tas supaya mengurangi bahan plastik. Atau kalian minum di kantin, bawalah minuman dari rumah. Itulah tanggung jawab kita, ya, sebagai ciptaan Tuhan. Kita sama-sama manusia yang diciptakan oleh Tuhan, manusia yang sempurna, manusia yang dikasih Tuhan akal pikiran. Seperti binatang berbeda kan, tidak mempunyai pikiran, tapi manusia dikasih akal dan pikiran untuk bisa menjaga dan memelihara serta melestarikan alam. Ini tanggung jawab siapa? Kita semua. Bukan tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab sekolah saja. Seluruh warga sekolah ini harus bertanggung jawab atas lingkungannya. Ya, di sekolah apa tanggung jawabmu? Kebersihan lingkungan sekolah. Di rumah apa tanggung jawabmu? Kebersihan di lingkungan rumahmu. Di gereja tanggung jawabmu apa? Jadi apapun itu dibuat oleh manusia, tetap Tuhan yang memelihara, ya. Itu saja yang boleh Ibu sampaikan pada hari ini tentang pemeliharaan Allah, ya. Perjumpaan kita, ya, sebelum kita menutupnya.
Amin. Shalom. Dan Tuhan memberkati semuanya.